Berjumpa kembali dengan saya Nazarudin, Widya ahli media dari BPSDMD Provinsi Banten. Pada kali ini kita akan berbicara sebuah seri materi kepemimpinan transformasional, bahwa pemimpin itu harus menjadi pemimpin perubahan. Nah, sebelum menjadi pemimpin perubahan tentu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Karena tidak mungkin menjadi pemimpin perubahan kalau dirinya tidak memiliki sesuatu untuk bisa berubah. Baik, satu hal penting yang saya ingin sampaikan pada Anda semua, para pemirsa, para pemimpin masa depan di negeri ini, bahwa sebuah teori dari John Maxwell, ini keren banget menurut saya. Dia menyebut ada 5 level kepemimpinan. Nah, nanti kita semua akan melihat di mana posisi Anda semua di level itu. Level pertama, kata John Maxwell, adalah pemimpin di position. Posisinya, SK-nya adalah seorang pemimpin. Yang pertama. Yang kedua adalah hubungan dan kedekatan, ya, atau disebut adalah permission, ya. Dan level ketiga adalah production atau memproduksi sesuatu. Dan level keempat adalah level pemimpin people development atau pengembangan orang atau di SDM yang ada di organisasi. Dan yang terakhir, pemimpin paling tinggi adalah pinnacle atau pemimpin yang inspirasi. Baik, kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama adalah pemimpin level posisi. Ya, artinya Anda baru dapat SK, baru dilantik menjadi seorang pemimpin, entah level menengah atau juga top. Misalnya kalau di pemerintahan sekarang ada namanya eselon 3, ya, pemimpin administratif, atau juga eselon 4, mungkin beberapa masih ada, atau disebut juga pemimpin pelayanan. Nah, itu baru SK, itu baru posisi, belum tentu Anda bisa menggerakkan organisasi, yaitu tujuannya dari sebuah kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Cirinya apa? Anda lihat cirinya, Anda perhatikan cirinya, bahwa yang disebut pemimpin yang baru level posisi itu adalah yang pertama, orang atau bawahan Anda atau staf Anda mengikuti karena otoritas yang Anda miliki, karena SK, karena jabatan Anda, maka ikut karena jabatan, ya, bukan karena mau ikut dengan sendirinya. Yang kedua, interaksi sekadar untuk tanda tangan dan persetujuan. Jadi karena ada misalnya dalam sebuah aparatur atau PNS atau ASN, maka dia interaksinya karena memang dia butuh tanda tangannya, butuh penilaiannya, ya, bukan lagi interaksi yang alami. Yang ketiga, loyalitas yang diberikan semu, ya, karena SK aja, ya, belum secara hatinya, belum secara dirinya terbawa. Dan terakhir, ciri dari level pemimpin posisi itu adalah di belakang anak buah sering mengata-ngatai, sering menggunjing tentang bosnya, bahkan hal-hal kejelekan tentang bosnya atau atasannya. Itu adalah level pertama, level posisi. Nah, cek apakah masih di level situ. Jangan lama-lama di level itu. Setelah Anda dapat SK, setelah dilantik, maka harus berangkat ke level 2, yaitu level hubungan dan kesediaan, ya. Bahwa Anda level ini memiliki ciri beberapa. Yang pertama adalah orang mengikuti Anda bukan hanya karena harus, tetapi dia adalah pilih karena ingin. Pilihan dia, ingin. Saya udah nggak enak nih sama bosnya baik banget, maka saya ingin mengikutinya, saya ingin mengikuti perintahnya. Itu level 2, ya, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ada kontak batin, ya, yang Anda memang ingin mengikuti pimpinan itu. Jadi ada hubungan yang lebih mendalam. Di atas sekadar hanya sekedar bahwa di atasan karena posisi, tapi ada hubungan yang mendalam karena Anda sudah membangun dengan baik hubungan antara mereka. Dan yang terakhir adalah bila terlalu lama di posisi ini, biasanya malah tidak produktif, biasanya malah terlalu dekat. Nah, maka jangan terlalu lama-lama di posisi ini, maka harus meningkatkan ke level ketiga, yaitu ke level posisi kepemimpinan level ketiga, yaitu level produksi atau produktif, atau anak buahnya dibawa memproduksi sesuatu. Tadi Anda sudah punya posisi level pertama, lalu level keduanya Anda sudah dibangun hubungan dan kesediaan dari anak buah Anda, dan yang ketiga, pastikan anak buah Andanya memproduksi sesuatu pekerjaan produktif, bukan hanya berhenti di hubungan yang baik. Cirinya ada 2, kontak batin yang sudah baik antara pimpinan dan bawahan itu tetap harus dipegang karena itu cirinya. Yang kedua adalah setelah itu Anda
harus ada output yang bisa dibanggakan, ada output yang terstandar, ada output yang terukur. Dan jangan berhenti di situ. Organisasi ini harus bergerak terus dan Anda harus menjadi pemimpin transformatif, harus memiliki bisa daya gugah untuk merubah. Maka harus naik ke level 4, yaitu pengembangan orang, ya. Bagaimana memberdayakan anak buah Anda, jangan berhenti hanya mereka produktif. Cirinya ada 2, pemimpin menyadari bahwa untuk sukses tidak hanya dia sendiri yang hebat, yang mampu, harus anak buahnya pun menjadi mampu, sehingga delegasi, sehingga Anda memberikan kewenangan ke anak buah Anda bisa berjalan dengan baik, ya. Maka itu harus menjadi mindset Anda, menjadi paradigma Anda bahwa untuk sukses itu tidak bisa hanya sendiri yang hebat, maka anak buah pun harus dihebatkan. Dan yang kedua, pemimpin memampukan mereka dengan keterampilan-keterampilan yang memadai tentang coaching, counseling, dan mentoring. Nah, nanti lain waktu kita akan bahas lebih dalam ini. Tapi setidaknya ada keterampilan itu. Anda bisa memberikan coaching, bisa kenali potensi anak buah Anda, dan Anda bisa mendorong ke arah lebih baik. Dan dia juga Anda bisa mengajarinya dengan membuat mentoring. Atau bahkan mungkin ada masalah psikologi, maka Anda harus melakukan namanya consulting, ya, memberikan konsultasi, memberikan mungkin mereka tidak produktif gara-gara apa, Anda bisa. Oleh karena itu, keterampilan ini penting banget bagi seorang pemimpin, apalagi pemimpin minimal levelnya level administratif, ya. Itu penting banget bagaimana bisa mengembangkan anak buah dengan coaching, mentoring, dan counseling. Dan yang terakhir, yang paling keren, ya, level kelima yang tertinggi, yaitu pemimpin pinnacle atau pemimpin yang menginspirasi, ya. Dan ini adalah tipe kepemimpinan atau level kepemimpinan tertinggi. Kenapa? Karena kalau dikatakan menginspirasi, bahkan orangnya pun sudah tidak ada tempat, tetap ajarannya, tetap nilai-nilainya melekat pada seseorang itu. Cirinya ada 3. Pertama adalah pemimpin tetap dikenang meskipun dia tidak ada lagi di situ. Ya, itu ciri pertama. Jadi kalau Anda sudah pada level ini, maka Anda tidak ada di tempat Anda sudah pindahkan, sudah dimutasi, tetap aja nilai-nilainya tetap digunakan, bahkan ingin menjadi model Anda, anak-anak buah Anda atau mantan anak buah Anda itu. Yang kedua adalah semangat dan nilai kepemimpinan masih tetap dirasakan oleh anak buah Anda. Ya, saya merasakan suatu saat punya pemimpin seperti ini, bahkan dia pun tidak ada kayaknya kesan nilainya itu ingin terus. Salah satunya adalah bahwa dia dekat secara pribadi. Ya, waktu itu di eselon 2 saya masih pelaksana, ketika istri saya lahiran anak pertama, dia tuh hari Sabtu datang tanpa menghabari saya ke rumah saya, dan itu membuat luar biasa. Di eselon 2 saya hanya staf biasa dan baru setahun 2 tahun di pemerintahan, dan datang ke rumah dan terkenang banget bahwa itu menginspirasi, dan saya selalu terkenang dan saya pun ingin menerapkan itu ke orang-orang yang di bawah saya. Ada hubungan pribadi yang kuat. Dan ciri yang ketiga adalah pemimpin menginspirasi melalui karakternya, nilai-nilai maupun perbuatan yang tidak diucapkan tetapi terasa, ya, oleh orang-orang yang di sekitarnya, ya. Walaupun nggak diucapkan, karena karakternya, karena nilainya, maka dia akan terasa banget. Nah, itulah 5 level pemimpin yang Anda harus pahami dan Anda harus lihat posisinya sampai di mana hari ini, ya. Oleh karena itu, teman-teman semua, pastikan Anda semua di level paling tinggi, ya. Dan saya mungkin minta sharing, ya, silahkan diketik di bawah. Adakah tokoh-tokoh atau pemimpin yang menginspirasi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian? Dan karena itu Bapak Ibu sekalian ingin menerapkan prinsip transformasional dan leadership, ya. Sekali lagi, jika memiliki tokoh-tokoh, ya, pemimpin yang menginspirasi dan mereka menerapkan pemimpin transformasional, ya, kepemimpinan transformasional, yaitu pengen mengubah, maka Anda boleh cerita di bawah, ya. Ceritanya boleh tertulis, boleh juga rekaman seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan memberi gambaran bahwa Anda menjadi pemimpin aja tidak cukup, maka Anda harus tahu di mana level Anda. Jangan biarkan di level posisi, maka harus bergerak di level hubungan yang baik dengan anak buah, lalu bagaimana membangun teman anak buah, ya, sebagai membangun orang, dan akhirnya Anda pada level menjadi pemimpin yang menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di sesi yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.